Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ira Ramadhaniati dengan NIM 2008105069 dari jurusan Tadris Matematika semester 6 kelas C. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tutorial analisis regresi linear berganda dengan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, sebelum itu saya akan sedikit menjelaskan mengenai analisis regresi linear berganda. Analisis regresi ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dari variabel independen atau variabel bebas terhadap variabel dependen atau variabel terikat. Nah, selain itu, regresi berganda ini dilakukan ketika jumlah variabel bebasnya itu lebih dari 2. Adapun syaratnya yaitu harus lolos uji normalitas, multikolinearitas, dan autokorelasi. Kemudian skala data yang digunakan yaitu berupa interval atau rasio, khususnya untuk variabel Y atau variabel terikatnya. Ya, langsung saja di sini kita akan menganalisis pengaruh motivasi dan minat belajar terhadap hasil belajar siswa. Di sini saya sudah memiliki datanya sebanyak 12 data dari 12 sampel. Nah, variabel X1 ini adalah variabel motivasi belajar, X2 untuk minat belajar, dan variabel Y adalah hasil belajarnya. Langsung saja, untuk melakukan analisis regresi linear berganda, kita klik Analyze, kemudian Regression, kemudian Linear. Nah, akan muncul kotak dialog Linear Regression. Kita masukkan yang variabel Y atau hasil belajar ke kotak variabel dependent. Dan untuk motivasi belajar dan motivasi dan minat belajar, X1 dan X2 kita masukkan ke kotak independen. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini muncul interpretasinya. Untuk interpretasinya kita bisa lihat di PDF ini. Nah, yang pertama interpretasi untuk tabel variables insert atau remove. Nah, dari tabel yang ini bisa kita dapatkan informasi mengenai variabel penelitian serta metode yang digunakan dalam analisis regresi tersebut. Nah, dari tabel yang kita dapatkan, bisa kita ketahui bahwa variabel independennya atau variabel bebasnya yaitu variabel minat belajar dan motivasi belajar. Sedangkan untuk variabel dependen atau variabel terikatnya yaitu variabel hasil belajar. Nah, dan metode yang digunakan dalam analisis regresi ini adalah metode enter. Kemudian tabel yang berikutnya yaitu tabel model summary. Nah, output yang kedua. Nah, tabel model summary ini bertujuan untuk mengetahui sumbangan pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan atau bersama-sama. Nah, dari tabel tersebut kita dapatkan nilai R-square-nya sebesar 0,803. Nah, sehingga bisa kita artikan bahwa sumbangan pengaruh variabel independen yaitu motivasi dan minat belajar terhadap variabel dependen atau hasil belajar secara bersama-sama ini memiliki pengaruh sebesar 80,3%. Kemudian tabel yang berikutnya yaitu tabel ANOVA atau uji F. Sama halnya dengan tabel sebelumnya, tabel uji ANOVA juga berfungsi untuk melihat ada atau tidaknya berpengaruh secara signifikan atau tidaknya variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan. Nah, model regresi ini dinyatakan fit apabila nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Dari output yang kita dapatkan ini, nah, kita dapatkan nilai signifikansinya 0,000, di mana kurang dari 0,05, sehingga variabel independen yaitu motivasi dan minat belajar berpengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel dependen atau hasil belajar. Tabel yang berikutnya yaitu
tabel koefisien atau tabel uji T. Bisa juga kita sebut sebagai uji hipotesis. Nah, apabila nilai signifikansinya itu kurang dari 0,05, maka ada pengaruh secara signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen. Apabila nilai signifikansinya lebih dari 0,05, artinya tidak ada pengaruh secara signifikan. Nah, sedangkan untuk yang nilai signifikansinya itu tepat di 0,05, kita harus menggunakan perbandingan T hitung dan T tabel untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh dari variabel independen tersebut terhadap variabel dependen. Nah, dari tabel koefisien yang kita dapatkan dari output berdasarkan data yang tadi, nah kita dapatkan nilai signifikansinya untuk variabel motivasi belajar atau X1 kita dapatkan nilai signifikansinya itu 0,395, ya, dimana lebih besar dari 0,05. Artinya variabel X1 ini tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Sedangkan yang kedua atau X2 kita variabel minat belajar kita dapatkan nilai signifikansinya sebesar 0,006, di mana nilai tersebut kurang dari 0,05. Artinya variabel X2 ini berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Nah, yang terakhir kita akan melakukan analisis persamaan regresi. Nah, dari tabel yang tadi, tabel koefisien tadi, kita dapatkan persamaan regresinya yaitu 2,612 ditambah 0,192 X1 ditambah 0,888 X2. Artinya nilai konstanta yang diperoleh yaitu sebesar 2,612, maka variabel independen bernilai konstan atau 0 dan variabel dependen bernilai 2,612. Kemudian nilai koefisien dari X1 itu bernilai positif sebesar 0,192. Artinya apabila variabel X1 ini meningkat, maka variabel Y juga akan meningkat. Kemudian yang berikutnya yaitu nilai koefisien regresi variabel X2 itu bernilai positif sebesar 0,888. Artinya jika variabel X2 ini meningkat, maka variabel Y juga akan meningkat. Nah, itu dia cara melakukan analisis regresi berganda dengan menggunakan bantuan SPSS dan beserta interpretasi dari hasil outputnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.